Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum kita belajar, tolong dipimpin doa, Randy. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, Ibu mau tanya dulu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau cek dulu daftar kehadiran kita. Yang tidak hadir pada hari ini siapa saja? Zidan, apa kabarnya? Sakit. Zidan masih sakit. Sebelum kita lanjutkan, pertama sekali kita mau ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat. Ayo semuanya berdiri. Kiri kanan. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki bam, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki bum, bam bam bum bum bam bam bum, tiki-tiki bam bam bum, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki bum, tiki-tiki bam. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana perasaan hari ini? Semangat untuk belajar? Semangat, semuanya semangat. Hari ini kita masuk dalam pelajaran kita, yaitu tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat semuanya ke depan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu konsep dasar berpikir komputasional, yaitu ada 4 macam: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma ya. Nah, tujuan pembelajarannya tadi seperti Bu bilang, berpikir komputasional itu kemudian menerapkan berpikir komputasional dalam penyelesaian masalah sehari-hari secara logis dan sistematis. Kemudian sebelum memulainya, Ibu mau bertanya dulu, jika kamu menghadapi sebuah masalah, apa yang kamu lakukan? Kalau kita ada masalah, apa yang kita lakukan? Apa, Irul? Diam aja. Kalau ada masalahnya dia diam aja. Terus, Randy apa? Ngadukan sama Mak. Kalau ada masalah, adukanlah sama Mak. Awak ada masalah apa? Di sini, Alika apa? Mantap. Kalau Alika dia mencari solusinya. Kalau Alika ada masalah, dia mencari solusinya. Nah, di sini banyak sekali cara yang anak-anak Ibu lakukan pada saat memiliki masalah. Pada hari ini, kita akan mencari jalan keluar. Kalau kita memiliki masalah itu apa yang kita lakukan? Yaitu kita belajar cara berpikir yang sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah, yaitu konsep berpikir komputasional. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecahkan masalah kita yang dari kecil, kemudian menemukan pola, memilih hal yang paling penting, menyusun langkah-langkah, sampai kita dapat membuat strategi. Nah, yang di sini ada pertama sekali, definisi berpikir komputasional itu apa? Definisi berpikir komputasional. Coba dibacakan, Cindy yang kuat. Apa definisinya? Berpikir komputasional, peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Selanjutnya, definisi berpikir komputasional. Ini masih ada lagi. Coba lagi dibaca
Wenti, apa? Berpikir komputasional adalah atau kemampuan mengidentifikasi suatu masalah atau tantangan. Kita lanjut. Di sini dikatakan berpikir komputasional di abad 21 berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lanjut lagi, orientasi kritis dalam berpikir komputasional yaitu mengacu pada pendekatan berpikir yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, tetapi mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan keberlanjutan. Kita lanjut. Apa saja prinsip berpikir komputasional? Ini siapa yang bisa baca nih? Coba Nabila, apa saja prinsipnya? Ada 4 berpikir komputasional yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan berpikir algoritma. Yang pertama, decomposition itu adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Yang pertama, masalah tujuannya di situ. Iya, di sini tujuannya siswa ini yang diharapkan dapat memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Bayangkan jika kalian ingin membuat sebuah pesta ulang tahun. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama di situ kalian bisa lihat apa yang harus dilakukan. Kita buat dulu terstruktur bagian-bagian kecilnya. Apa? Yang pertama? Iya. Nah, di situ nanti ada bagannya untuk di checklist kan? Boleh tuh di checklist yang di kotak tuh. Yang pertama sekali, hal yang harus kita lakukan adalah memilih tempat. Dan apa lagi? Mengundang teman. Yang ketiga apa? Iya, menyiapkan makanan. Yang keempat, menentukan permainan apa. Kalau kita sudah buat secara dekomposisi, maka acara ulang tahun itu akan terstruktur secara urutan. Nah, inilah dia. Secara dekomposisi kita jadi terarah. Pertama kali, ya kita pilih tempatnya. Kemudian, kita undang teman. Nah, kemudian apa lagi? Siapkan makanannya. Yang terakhir, menentukan permainan. Apa yang kamu rasakan setelah kalian mengikuti dekomposisi ini dalam perayaan ulang tahun? Apakah masih bingung? Masih bingung merayakan ulang tahunnya? Tidak. Sudah dapat terselesai? Iya, sudah dapat terselesaikan kan? Yang kedua yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Artinya, apa artinya? Ini mengenalkan pola, bisa kalian lihat ya. Ini seperti ini. Pengenalan pola, bisa lihat. Kegiatannya tebak bentuk. Ini permainan anak-anak nih ya. Permainan kelas 1 TK juga ada nih. Ini ibu kasih pola. Pola ada angka 2. Polanya bilangan genap ya. Angka 2, angka 4, angka 6, angka 8. Yang angka 2-nya bulat, angka 4-nya segitiga, kemudian bulat lagi, segitiga lagi, maka kelanjutannya setelah angka 8, angka berapa bilangan genap lagi? 10. Berarti polanya bulat. Kemudian angka berapa lagi? 12. Polanya segitiga. Nah, seperti itu. Pattern recognition, pengenalan pola seperti ini dia. Ya. Jadi kalau 2 itu bulat, 4 itu segitiga, maka 6. Begitu seterusnya. Kita harus hafal juga atau harus tahu juga bilangan genap itu angkanya berapa saja. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, abstraction. Abstraction ini adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting. Untuk menyelesaikan masalah, dengan kata lain hanya terfokus pada informasi penting saja. Contohnya seperti ini. Peserta didik belajar mengambil informasi penting
mengabaikan hal yang tidak relevan. Yang pertama, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan, aku adalah tempat orang membeli makanan. Nah, dengarkan ya, ini abstraksi nih ya. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja, ada kursi, tapi bukan di rumah. Kira-kira di mana? Ada di restoran. Nah, kemudian kita lanjut yang keempat. Ini terakhir adalah algorithmic thinking atau berpikir secara algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Ini langkah-langkah yang terarah, terprosedur. Yang pertama, kamu diminta untuk membuat apa saja langkah-langkah membuat roti bakar lah kita anggap. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkah untuk membuat roti bakar? Disiapkan roti. Terus apa lagi? Selai. Apa lagi? Kompor. Atau alat panggangan. Masukkan ke dalam teflon. Lalu dibakar. Nah, itu kan langkah-langkah secara algoritmik. Berpikir algoritmik ini menyusun langkah-langkah yang benar agar suatu tugas bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tadi ada 4. Berpikir komputasional itu siapa aja yang ingat? Yang pertama apa? Komputasional itu ada 4. Apa saja tadi yang pertama? Apa? Yang pertama sekali tadi ada dekomposisi. Kemudian yang kedua apa lagi? Setelah dekomposisi, pengenalan pola. Terus apa lagi? Abstraksi. Terus apa lagi? Yang terakhir, algoritmi. Nah, di meja kalian sudah Ibu buat LKPD, membuat berpikir komputasional, ya. Nah, di situ kan ada tuh kalian lihat. Dan untuk algoritma, kamu bisa buat secara bagan ya. Algoritmanya kamu bisa buat seperti bagan. Seperti ini. Algoritma kamu buat seperti ini. Nah, nih. Ini kita tentang bagan. Kita menggunakan unplugged. Kalau pakai plugged dia ada sejenis permainan. Maka kita menggunakan alat digitalisasi. Karena Chromebook kita tidak ada, kita gunakan secara unplugged. Perbedaan plugged dengan unplugged itu, kalau unplugged kita tidak menggunakan komputer, tapi kalau plugged menggunakan komputer, banyak permainannya di dalam. Kelompok Alika. Nah, ayo ke depan kelompok Alika. Akan menjelaskan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2. Yang bagian pengenalan pola. Pengenalan pola ini, kamu bisa membuat waktu kamu pagi, siang, sore ngapain aja. Nah, pola kamu apa? Segitiga, lingkaran, segitiga. Jadi pola kalian juga gitu. Pagi, bangun, berangkat sekolah, makan, sarapan, terus sekolah, belajar. 2, silakan duduk. Sekarang yang abstraksi. Abstraksi kelompok 3. Ini sekalian algoritma kelompok 3 ya. Ada 2, abstraksi dan algoritma kelompok 3. Kegiatan yang penting kalian lakukan, bermain itu tidak penting. Jadi secara abstraksi dari orang algoritma, coba dibacakan. Nah, tadi kan kamu sudah berpikir komputasional. Yang pertama dimulai dari dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan. Pengenalan apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Kan jadi di sini apa? Dikatakan di era digital saat ini, berpikir komputasional bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan komputer, tetapi kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian, seperti membantu yang lebih mudah
kemudian membantu membuat keputusan lebih baik, mengerjakan cara berpikir kreatif, dan membantu beradaptasi dengan teknologi berpikir secara logis dan sistematis. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin tadi kamu sudah mempelajari apa-apa saja itu tentang berpikir komputasional tadi. Nah, di sini boleh dilihat lagi ya. Ini tadi belum kita putarkan ya. Berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran. Pada bab ini kalian akan belajar. Ingin meminta setelah kita mempelajari materi yang tadi Ibu jelaskan tentang berpikir komputasional, apa manfaat berpikir yang terstruktur seperti berpikir komputasional ini, apa manfaatnya? Alika, apa manfaatnya? Iya, bagus. Dengan belajar ini, dia merasa menjadi lebih mudah membuat jadwal pelajarannya karena sudah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu tadi manfaat dari berpikir terstruktur. Pertama, bisa membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Kemudian menghemat waktu dan tenaga. Kemudian kita bisa dilatih untuk fokus dan menjadi lebih teliti. Karena kita menggunakan plugin belajar coding ya. Ini dia kemarin coding. Coding itu yang berhubungan dengan berpikir komputasional. Ini bisa kita lihat ada Scratch. Karena harus menggunakan alat digitalisasi, tapi karena alat komputer kita tidak memadai, maka kita menggunakan unplugged. Unplugged tadi seperti kertas-kertas yang Ibu bagikan. Kalau yang plugged itu menggunakan laptop atau komputer. Nah, di sini Blockly. Coba kita mainkan permainan ini. Kita mainkan secara sendiri. Yuk. Sini kamu mainkan. Di sini kamu bisa memainkan yang berhubungan dengan coding tadi. Untuk masing-masing hewan hijau, lampirkan gambarnya, pilih jumlah kakinya, dan buat tumpukan ciri-cirinya. Seru ya, kayak gini dia hubungannya pelajaran coding. Jadi kita menentukan berpikir secara komputasional. Periksa jawabannya. Semua benar, oke. Nah gitu, tepuk tangan. Nah, permainan yang berhubungan dengan coding ya, ada juga Scratch, ada kode ORG, nanti kita pelajari satu persatu. Sekarang kita sampai di akhir penutup. Dengarkan Ibu, di akhir penutup kita membuat kesimpulan. Menurut kamu apa kesimpulan kita belajar hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Dengan belajar berpikir komputasional, kita bisa mengerjakan pekerjaan menjadi lebih ringan, ya. Kemudian di sini Ibu dapat menyimpulkan dengan berpikir komputasional, kita tidak hanya untuk dapat membuat program komputer, pikir dalam membantu mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kita belajar menyusun waktu kita, menyusun tugas kita menjadi lebih terbiasa dengan menggunakan berpikir komputasional, menjadi lebih terbiasa dalam berpikir sistematis dan efisien. Dengarkan ya, dengan berpikir komputasional, rencana yang kita kerjakan bisa menjadi lebih efisien, logis, dan mudah dijalankan. Apakah berpikir komputasional itu membingungkan? Tidak. Kita bisa mengerjakan tugas kita menjadi lebih terarah. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa menerima materinya. Dan untuk pelajaran berikutnya, kita bisa lanjutkan lagi materi kita tentang coding yang berikutnya. Refleksinya sebelum penutup ya, secara masing-masing kelompok. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan dengan belajar hari ini? Rasa senang, paham. Rasa senang juga
Jadi Ibu juga menyampaikan refleksi bahwa hari ini pembelajaran kita menyenangkan. Kita jadi tahu belajar tentang berpikir komputasional itu seperti apa. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga semuanya pembelajarannya yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kamu. Ya, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat diterima oleh Ananda semua. Sekian dan terima kasih.